dalam otonomi daerah yang pertama itu adalah sentralisasi atau sentralistik. Sentralisasi itu wujud nyatanya katanya ada di 32 tahun masa Presiden Soeharto berdasarkan buku-buku sejarahnya dan juga sejarah politiknya bahwa Bapak Soeharto melaksanakan sentralistik tanpa ada otonomi daerah, tanpa ada pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah begitu. Jadi semua eh, seluruh rumah tangga daerah itu diurus oleh pemerintah pusat. Alasan pertama yang dilakukan, yang diberikan atau yang dilontarkan oleh Orde Baru saat itu adalah sederhana, karena waktu itu ini maaf bukannya mendiskreditkan daerah di luar Pulau Jawa, cuman kondisinya dulu seperti itu. Dulu di luar Pulau Jawa dari segi pendidikan, dari segi kesejahteraan dan lain sebagainya, itu, SDM atau, eee, kesejahteraan dan sebagainya itu kurang bagus, begitu ya. Akhirnya semuanya sentralistik di Jawa semua waktu itu. Alasannya seperti itu, akhirnya diurus oleh orang-orang yang ada di Jawa. Lalu kemudian salah satu wujudnya, Bapak Soeharto membuat sebuah program transmigrasi namanya dulu, di mana transmigrasi itu mereka diberikan tanah secara cuma-cuma oleh negara untuk bisa digarap dan supaya orang-orang Jawa yang ada di Pulau Jawa itu, semuanya bisa menyebar ke seluruh Indonesia atas nama pemerataan pembangunan dari segi SDM dan lain sebagainya. Itulah cikal bakal mengapa, kita menemukan orang-orang Jawa itu banyak sekali di luar Pulau Jawa. Bahkan uniknya orang-orang Jawa tersebut malah menjadi pemimpin politik di beberapa daerah. Sulit menemukan, bukan sulit, jarang kita menemukan orang-orang yang bukan darah Jawa, tapi dia memimpin sebagai kepala daerah, begitu. Kebanyakan contohnya kalau di Lampung, turunan keempatnya itu Jawa ternyata. Meskipun ibu dan bapaknya lahir di Lampung, terus kemudian, dia lahir juga di Lampung, tapi ternyata setelah dirunut malah dia turunan keempatnya atau turunan kelimanya itu adalah orang. Nah, ketika ada istilah Java sentris itu terjadi di sentralisasi waktu itu di zaman Orde Baru. Kenapa Java sentris? Karena sederhana bahwa waktu itu orang-orang Jawa itu betul-betul sangat menguasai hampir di berbagai bidang di seluruh daerah di Indonesia. Seperti itu. Alasannya sederhana, karena waktu itu sangat mudah sekali untuk mendapatnya sehingga hal itu sudah tidak perlu diperlukan lagi. Nah, itulah cikal bakal sentralisasi waktu di zaman Orde Baru. Dan setelah itu akhirnya sentralisasi diganti menjadi desentralisasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Desentralisasi itu adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dari sisi efektivitas sebenarnya sangat efektif. Kenapa? Karena saja dan lain sebagainya. Seperti itu. Sementara untuk setiap harinya diurus oleh pemerintah daerah masing-masing. Lalu kemudian dalam desentralisasi itu, dalam desentralisasi itu ada istilah dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan kewenangan secara periodik diberi ke instansi vertikal yang ada di bawahnya, begitu ya. Contoh instansi vertikal yang ada di bawahnya itu seperti kemarin Badan Pusat Statistik, BKKBN, eh, Badan Narkotika Nasional, BPOM dan lain sebagainya itu ada di setiap daerah dan wajib ada karena instansi vertikal. Kenapa ini disebut dekonsentrasi? Karena dia melaksanakan tugas dari pemerintah pusat secara langsung, tapi tidak langsung oleh presiden. Tapi kepala badan tersebut bertanggung jawab kepada menteri, tapi sebenarnya dia bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Seperti itu. Itu instansi vertikal. Dekonsentrasi itu selain instansi vertikal adalah gubernur. Gubernur contohnya ada Gubernur Sumatera Barat, ada
Gubernur sebuah masalah jika ada sebuah program untuk memakmurkan daerah di regionnya, maka dia bertanggung jawab. Contoh, kemarin bukan kita ya, saya kali ya, saya kebanjiran daerah Bekasi. Nah, waktu itu ada sebuah, apa namanya, rame di media sosial dan juga di TV tentang pernyataan bukan jika tidak ada kerjasama atau campur tangan pemerintah pusat, seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah lintas provinsi, begitu. Kenapa lintas provinsi? Karena sungai secara geografis itu lintas provinsi, begitu. Akhirnya harus dengan Banten dan juga Jawa Barat. Nah, Gubernur Anies Gubernur Banten sekarang siapa? Wahidin Halim itu tidak bisa bertemu. Kenapa? Secara politis ya. Kalau ketemu di mall, nonton bareng dan sebagainya boleh. Tapi tidak bisa bertemu secara politis tanpa sepengetahuan dari presiden. Akhirnya pemerintah waktu itu mengkoordinir, silahkan dipanggil ke istana tiga-tiganya, sok urusin, begitu ya. Nah itu salah satu contoh deklah, begitu. Ada juga contoh dekonsentrasi yang tidak ada masalah dan itu pure kewenangan dari gubernur masing-masing. Contoh, Bapak Anies Baswedan membuat sebuah apa namanya, atau jangan Anies Baswedan terus ya, Ridwan Kamil contohnya. Ridwan Kamil tujuan utamanya adalah petani milenial itu diharapkan itu dia bisa tinggal di desa, kemudian dia memajukan desa dengan pertanian, begitu. Enak petani zaman sekarang untuk versi milenial, kenapa? Karena tidak kotor-kotoran katanya seperti itu. Nggak ada petani yang akan membuat dan sebagainya. Terus kemudian di Cikarang dibuat tempatnya untuk menyalurkan tempat-tempat, orang-orang, bukan orang-orang, hasil dari pertaniannya diberikan kepada mereka kemudian dipasarkan. Nah, itu program dari oleh pemerintah pusat kepada daerah, disebutnya dekonsentrasi, begitu. Dekonsentrasi itu jadi bukan sebuah tugas pemerintah pusat dilaksanakan oleh provinsi, bukan. Tapi ya batuan itu contoh apa dong ya, setiap orang di umur 21 tahun ke atas. Kenapa? Karena program itu adalah program dari pemerintah dan harus dilaksanakan. Alasannya katanya sederhana, supaya kualitas SDM-nya jadi makin baik, begitu ya. Terus kemudian kalau punya anak, kalau bisa tidak boleh lebih daripada 2. Jadi harus 2 saja. Kan bedanya kalau tugas pembantuan itu dari pemerintah pusat itu semuanya, begitu. Jadi daerah cuma melaksanakan doang. Daerah nggak punya sebuah program yang lain tuh nggak punya, begitu. Jadi nggak boleh membuat sebuah, apa namanya ya, inovasi program gitu dari BKKBN yang tadi. Jadi pokoknya harus gitu ya sudah gitu saja.
Kalau membutuhkan personal, maka personal pun disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya oleh pemerintah pusat, jadi mereka cuma ngerjain aja yang ada di bawahnya. Jadi maaf saya ulang, jadi tadi yaitu tentang sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dari 4 hal tadi mungkin ada pertanyaan? Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oh, Oh. oke. Saya khawatirnya nggak kedengeran kok diam semua. Oke, good. Oke, kalau begitu berarti Anda sudah paham semua. Nah, sekarang kita fokus kepada permasalahan selanjutnya di dalam otonomi daerah. Di dalam otonomi daerah itu, salah satu yang jadi agak kesulitan adalah ketika pendapatan asli daerah itu beda-beda. Artinya ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi akhirnya pas kebetulan dia punya gubernur atau dia punya bupati atau wali kota yang baik, tidak korupsi, terus kemudian orang tersebut inovatif, akhirnya bahagia warganya. Itu dari segi SDM politisnya. Ada juga yang dari segi PAD-nya, gubernurnya baik, wali kotanya baik, tapi PAD-nya rendah. Akhirnya udah gitu-gitu aja. Nah, akhirnya menurut Anda kira-kira solusinya seperti apa? Atau saya ungkapkan masalah lain deh. Di daerah Jakarta, ini kaitannya dengan guru, di daerah Jakarta itu guru di Jakarta katanya begitu ya, karena saya bukan guru Jakarta, saya guru Kemenag. Apa namanya? Gajinya itu katanya 20 juta 1 bulan. Begitu untuk guru yang ada di Jakarta. Nah, dari 20 juta 1 bulan tersebut, kenapa berbeda dengan guru yang lainnya? Karena mereka diberikan namanya TKD, tunjangan kinerja daerah. Nah, tunjangan kinerja daerah tersebut diberikan kepada guru diambil dari APBD DKI Jakarta. Dan apa yang terjadi di Jawa Barat, apa yang terjadi di Jawa Timur, gurunya jauh dari 20 juta. 200.000 pun alhamdulillah bagi guru honorer yang memang dia belum jadi ASN. Seperti itu. Nah, dari situ kan berarti ada sebuah masalah. Bahasa mudahnya akhirnya kecemburuan sosial dan sebagainya. Ada yang dulu wali kota Ridwan Kamil dulu karena sangat bagus katanya sebagai wali kota Bandung, banyak orang Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat bahkan juga dari Sumedang, ada juga Garut, ada juga Tasik yang dia mengharapkan ya kamu mah enak gubernur wali kotanya itu Ridwan Kamil sehingga banyak inovasi dan lain sebagainya. Saya mah begini-begini aja dari dulu begitu-begitu saja. Nah, itu jadi masalah begitu. Jika Anda sebagai pemerintah, apa yang Anda tawarkan begitu untuk mengatasi masalah tersebut? Saya berurut ya bertanyanya, Anda harus jawab karena kalau nggak ditunjuk nggak ada yang jawab. Jadi saya tunjuk satu-satu. Pertama, Hanif Ridwan, silahkan. Kalau untuk misalnya ada perbandingan seperti itu kan ya jelas yang pertama menambah inovasi-inovasi yang ada di daerah saya gitu. Jadi setidaknya warga daerah saya itu mengetahui kalau ternyata gubernurnya itu juga berusaha ngebuat lebih baik, gak cuman gitu-gitu aja, Pak. What should you apa yang Hanif lakukan jika Hanif sebagai presiden? Saya salah nangkep berarti tadi. Nggak apa-apa, santai aja.
Di kelas saya mah nggak ada yang salah. Nih, Ya, aku tidak bisa tadi mendengarmu, nggak sorry. sedikit. Oke, sorry. Yuk, Jadi ya setelah kan ini kalau Diva ya, Bapak sebagai siap-siap. presiden dengar ada yang kayak membandingkan pemimpin daerah itu, maka kan memberitahu daerah yang dibandingkannya itu kalau untuk apa namanya menambah program, nambah pembangunan, jadi biar biar merata gitulah Pak, Oke, sip-sip. Aku dapat poinnya. Diva, silahkan. Setelah Diva, Pertanyaannya apa tadi, Pak? pertanyaannya adalah jika menurut Anda solusi dari masalah itu apa? Nah, silakan. Mohon maaf, Pak, tadi masalahnya apa ya, Pak? Saya tadi nggak begitu nangkep. Oh iya. Oke, saya pindah ke Elok. Elok, silakan Elok. Setelah Elok, kita pindah ke Halisa ya. Itu sih Pak, kayak mendorong daerah tersebut buat lebih mengembangkan daerahnya daripada iri ke daerah lain gitu. Posisinya Elok itu sebagai pemerintah sekarang, baik itu sebagai pemerintah daerah atau sebagai pemerintah pusat, gitu. Kalau warganya mah emang dari dulu emang begitu. Oh enak banget ya, kamu tinggal di sana, aku mah di sini mah begini aja gitu. Daerah aku mah begini aja. Aku tuh daerah yang nggak ada mallnya, kamu mah banyak mallnya. Aku mah nggak ada mall satupun. Nah itu kan salah satu contoh dari bahwa mereka itu ada kecemburuan begitu. Nah kira-kira kalau Elok jadi pemerintah daerah atau jadi pemerintah pusat, kira-kira ngapain? Solusinya seperti apa? Pertanyaannya dapat difahami? Iya Pak, bisa. Oke, saya pindah ke Halisa. Setelah Halisa kita pindah ke Alia ya. Halisa. Iya, Pak. Iya. Kalau suara saya double nggak, Pak? Enggak. Enggak. Kalau saya, kalau misalnya rakyat mau banyak pembangunan, mau yang di daerah mau kayak jadi di daerah pusat, banyak mall, banyak apa, mungkin bisa diusahain bikin satu gitu, pakai modal uang daerah. Oke. Siap. Ada lagi? Udah, Pak. Setelah Nibras, Fauzia ya. Nibras. Iya, Pak. Iya, silakan. Kalau kayak gitu, solusinya ya pasti
pemerataan. Solusinya pemerataan. Oke. Saya pindah ke Fauzia Fitri. Halo Pak, terdengar nggak Pak? Halo Pak, terdengar nggak Pak? Enggak, Terdengar. kedengarannya baru sekarang. Kayaknya suaranya jelek banget deh Pak. Oke, saya pindah ke Irsyad, ke Haikal. Sorry. Silakan Haikal. Jadi solusinya itu ini dulu, kalau Ini emang apa belum internet bisa saya? sendiri. Halo? Ya Pak, kayaknya internet Bapak ya agak ngelag Lanjut nih Pak. aja Haikal. Ya, Pak, kayaknya lanjut. internet Iya, jadi Bapak ya kalau agak ngelag nih Pak. kalau masih belum kalau belum bisa sendiri itu dibantuin dulu gitu sama pusatnya. Kalau sudah mulai makmur dilepas gitu. Oke, good. Bagus, Haikal. Saya pindah ke Andika Rashid. Setelah Ya, Pak. Andika, Raffi ya. Ya, jadi kan tadi masalahnya tuh daerah yang iri sama pemerintah yang lainnya kan ya, Pak? Ya, silakan Nah, itu Andika. awalnya tuh ngelek sih, saya ngelek ya, Pak. Halo. Aduh, Pak. Iya, nge-lag. Enggak. Aduh, Pak. Kayaknya semuanya ngelag deh Pak, nggak tahu deh. Aduh, Pak. Banyak nge-lag, Pak. Tim saya juga nge-lag. Aduh. Oh, ngelag ya? Lag-nya gantian. Kayaknya semuanya ngelag deh Pak. Oh, gitu. Pantesan. Saya cek. Saya lihat internet saya, bentar ya. Perusahaan internet saya bagus-bagus aja. Dari tadi agak putus-putus Pak. Wah, perasaan tadi pas main Genshin, mana ya, Kemar. Mainnya ntar dulu nih, belajar dulu kan, gue lupa lagi nih. Mana tadi? Nggak direstui belajar. Apa? Direstui belajar. Sekarang lancar, Pak? Sekarang? Kedengeran, Pak? Iya, lancar. Iya, Pak. Sekarang lancar nih. Lanjut. Wah, Andika Bagas, main. setelah Andika ke Raffi, setelah Raffi Bagas ya. Apa? Sekarang. Nah, saya belum, Pak. Bagas. Lutfi. Iya. Langsung ngomong aja ya, Pak. Ayo, Kalau Kak. putus-putus ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Kalau putus-putus biar aja ya, Pak.
nge-lag ini. Pakai Nah, chat jadi tuh aja kali. awalnya saya mikir tuh solusinya buat dibalikin ke sentralisasi lagi, Pak. Ya kan? Nah, terus saya mendengar tadi jawabannya Semi itu, ya kan? Jadi itu apa? Jadi pemerintah daerahnya itu, ya daerahnya itu dilatih dulu sama ini ya, sama pemerintah pusatnya yang bagus. Misalnya nih kita ada yang bagus nih kan. Ada misalnya Ridwan Kamil tadi kan. Nah, Ridwan Kamil ini bakal ngajarin untuk pemerintah selanjutnya untuk biar pemerintah yang bagusnya dulu gimana. Nah, tergantung kondisinya kan pasti ntar setiap daerah itu beda-beda kan. Nah, daerah beda-beda itu pasti ntar Ridwan Kamil juga nggak semuanya pasti. Misalnya kan dia bagusnya di Bandung, dia belum tentu bagus misalnya di Maluku gitu kan. Nah, terus nah karena itu jadi pasti harus ada pemerintah yang apa? Jadi kayak misalnya perwakilan dari daerah yang butuh pemerintah yang bagus. Itu ntar dilatih misalnya sama Ridwan Kamil ya tadi, jadi contohnya Ridwan Kamil. Nah, ntar itu gimana cara bikin pemerintah yang bagus. Nah, ntar baru kalau misalnya jadi gini ya, apa pemerintahnya itu yang dari Maluku itu misalnya itu dicoba dulu di pemerintah di Maluku itu dulu. Nanti kalau misalnya hasilnya bagus, ya udah ntar tinggal langsung biarin aja gitu. Saya mikirnya gitu sih. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya nggak bagus, ntar bisa dipilih pemerintah yang lain lagi atau enggak dilatih lagi sama misalnya Ridwan Kamil gitu. Oke, good. Melalui pelatihan, contohan, pindah ke Raffi. Kalau apa pendapat saya misalnya kayak apa ya, contoh sekarang kan saya baru dengar kalau di Sumatera itu Aceh provinsi paling miskin gitu. Terus misal ditanya gimana cara nanganinnya, apa menurut saya yang jadi akar masalahnya itu kalau di pemerintahan kita itu korupsi. Jadi yang harus ditangani itu korupsinya dulu. Yang bikin, benar Pak, saya pakai chat aja. Ini nge-lag banget suaranya. Perasaan suara kamu dari tadi Lancar-lancar seluruh aja. siswa, Iya. suaranya semuanya bagus. Sekarang nge-lag Pak, yang saya apa bergema di Tapi sini. enggak, kedengeran biasa aja. Apa-apa udah lanjut ya. Ya udah lu ngomong Ya udah, aja. ngomong aja sendiri. Ya enggak lah, kan gue dengerin gimana. Intinya lagi Ayo lanjutin, Bi. Intinya lagi mainstream. Jadi apa? Saya dikasih tahu ini sama teman kalau di apa di negara lain yang jadi pemasukan utama buat birokratnya, buat pemerintahnya itu dari pajak. Jadi yang mereka pingin uang banyak, mereka harus muasin rakyat banyak, biar mereka juga dapat untungnya banyak. Kalau di Indonesia yang apa kita itu pemasukan itu banyaknya dari ngeruk sumber daya alam, bukan dari pajak rakyat gitu. Makanya makanya banyak orang-orang yang di pemerintahan kita itu mereka itu korupsi buat ngambilin sumber daya alam, bukannya buat ngurus rakyat. Kalau misalnya model itu bisa diubah sama pemerintah daerah masing-masing, terserah model gimana, kan itu juga beda-beda ya. Menurut saya itu masalah korupsi insya Allah bisa dikurangin lah. Dan kalau misalnya korupsi dikurangin, insya Allah nggak bakal ada masalah, kita nggak bakal separah kayak sekarang. Oke. Masuk akal nggak Pak jawabannya? Oke. Saya udah nangkep. Pada prinsipnya berarti setiap daerah itu yang kurang, berarti dia pakai program pajak tadi.
supaya dari pajak tersebut untuk muas seperti itu ternyata ya. Baik, lanjutkan ke Baskara. Setelah Baskara, Irfan Rizky. Siap-siap, Irfan. Baskara Lutfi. Kacamatanya udah bagus. Iya, Pak. Belum. Ayo, lanjutin. Kalau menurut saya itu kita harus mengimitasi daerah lain yang menjadi titik irinya rakyat sendiri, Pak. Misalkan Tulungagung sebelumnya itu kalah sama Kediri, tertinggal jauh. Orang Tulungagung kalau mau jalan-jalan apa mau belanja itu ke Kediri. Nah, karena Tulungagung punya marmer, jadi marmernya itu dikembangin, pemerintah kan jadi terkenal tuh, Pak. Kalau terkenal biasanya itu nanti jadi rame. Nah, dari situ para pengusaha yang punya mall dan segala macam itu masuk ke Tulungagung. Jadi sekarang Tulungagung itu punya mall, punya bioskop juga, terus Grab, Gojek udah masuk juga ke Tulungagung. Sebelumnya itu nggak ada. Keren. Berarti mengimitasi betul ya. Jadi pokoknya kalau di sana tidak ada mall, berarti kita bikin mall. Contoh kalau di Garut belum ada mall, berarti di Garut harus ada mall, begitu Udah ya? ada, Pak. Udah ada. Udah ada. Saya nggak tahu, cuma nanya doang. Baik, bagus Baskara Lutfi, keren, makasih. Pindah ke Irfan Rizky. Setelah Irfan, kita pindah ke Irsyad Azikri. Iya, lanjut, Van. Suara saya kecil nggak, Pak? Kedengeran, tapi kecilnya bukan suaranya, apa ya? Tipe suaranya kecil. Apa bahasanya ya? Gue bingung ngomongnya. Jadi suaranya itu kedengeran. Oke. Suaranya menurut saya agak berbeda sih, Pak, dari pendapat Baskara karena ya, saya nggak menurut konsep imitasi, melainkan pengembangan dari jati diri masyarakat dari daerah tersebut sendiri yang merasa iri dengan perkembangan wilayah lain. Jadi kita bukan mengimitasi, tapi mengalokasikan, kok gema ya? Mengalokasikan ini aspirasi rakyatnya gitu. Jadi enggak gema, bukan lanjutin aja. Enggak, soalnya di saya gema, Pak. Jadi kalau misalnya daerah lain punya mall gitu, nah daerah tersebut itu dengan segala sumber daya alamnya atau dengan segala kebutuhan masyarakatnya membangun karakteristiknya sendiri. Jadi gimana sih? Ya, jadi punya karakteristik sendiri masing-masing yang sama rata itunya, tipenya dengan perkembangan daerah lain gitu. Oke, berarti fokusnya di karakteristiknya ya, bukan di imitasinya. Jadi nggak perlu melihat yang lain. Kalau ternyata di daerah tersebut perlu ada sebuah pengembangan, maka dikembangkan saja berdasarkan karakteristik itu. Iya, Pak. Maaf, suaranya slow motion gitu. Oh, nggak apa-apa. Sebentar ya, Mas Irsyad. Mau bangunin Fauzan dulu. Ya, Pak. Fauzan. Nah, bangunnya teh. Oke, good.
Setelah Irsyad, Fauzan ya nanti jawab ya. Oh iya Yuk, Pak. pindah ke Irsyad Azikri. Setelah Irsyad, kamu ya, Ahmad Fauzan, siap-siap. Ayo, Kri. Pendapat saya agak mirip sama Baskara sih Pak ya. Kalau misalnya mungkin kan daerahnya udah miskin gitu. Mungkin kalau pemerintahnya kayak apa ya namanya? Kayak memudahkan untuk membuat pabrik-pabrik gitu untuk memanfaatkan sumber daya alam. Mungkin nanti kayak bisa lebih makmur gitu Pak. Sama sekolah-sekolah negeri juga bisa di apa ya namanya didirikan. Oke, good. Berarti biar fokus lebih sama pintar lagi. pendidikan. Oke, good. Saya pindah ke ya udah yang nggak buka video nggak apa-apa deh. Saya tanya atas nama siapa yang paling dekat nih? Fauzan dulu, silakan Fauzan. Oke Kak, Pak. Menurut saya delay ya Pak? Enggak, Jan. Bagus Enggak, kok. Jan. Enggak. Ini kayaknya jaringan gua. Enggak, Jan. Bagus kok. Ini semua Pak. Semuanya emang gitu kalau misalnya ngomong rasanya berlima. Ayo Jan. Oke. Semua Pak. Semuanya emang gitu kalau misalnya ngomong. Lah, ketawa aja lu. Jadi kalau misalnya ada yang ngiri itu biasanya dari pemerintahan daerahnya gitu. Soalnya kalau rakyat kalau misalnya udah bisa dikasih makan, pokoknya udah bisa makan itu biasanya udah seneng. Berarti masalahnya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu Ayo Jan lanjutin. Bentar Pak, lagi mikir Pak. Oh lagi mikir. Kira nge-lag. Yuk. Enggak. Pemerintah daerah. Oke, berarti poinnya itu adalah lebih kepada kalau rakyat itu udah dikasih makan itu sudah aman, begitu ya? Ya gitu apa maksudnya udah seneng gitu Pak, udah dikasih hidupan yang layak, itu udah seneng. Oh, oke, good, makasih. Atas nama tadi itu siapa berarti yang paling dekat tuh? Gina Nisrina. Iya Pak. Halo. Iya, silakan Gina jawab. Setelah Gina, Firda ya. Kalau menurut saya sih sama kayak tadi siapa ya? Kayak penyamarataan juga gitu. Jadi biar di daerah ini misalkan ada fasilitasnya lengkap. Nanti di daerah satunya juga diusahakan lengkap juga biar nggak ada rasa iri gitu. Oke, good. Saya pindah ke Firda Farha. Kalau menurut saya kayak tadi penyerataan juga, terus bergantung ke karakteristik keluarganya, kayak misalnya dia di bidang pertanian gitu, terus di bidang perdagangan juga, kayak gitu Pak. Oke, good. Saya pindah ke Gazi Urbayani. Saya setuju sama teman-teman yang lain, Pak. Banyak, Mas. Jadi, yang lainnya yang mana? Adanya penyetaraan, kemudian edukasi masyarakatnya, masyarakatnya itu juga sadar pemerintah itu udah berusaha gitu. Kemudian juga
perintahnya di pembinaan atau penyuluhan atau ya semacam itulah Pak. Jadi good. semua poin-poin teman-teman tadi digabung itu udah luar biasa sih Pak. Oke, alhamdulillah. Sabina ke WAOD. WAOD, Elia. Iya, Pak. Kalau saya sih yang lain ya, Pak. Ya, seperti penyetaraan. Oke. Terima kasih, alhamdulillah. Waktunya udah selesai, tapi saya udah dapat poinnya. Yang dilakukan oleh pemerintah ketika ada kecemburuan model seperti itu baru satu, yaitu pemerintah menerbitkan sebuah undang-undang keuangan itu Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan itu melakukan transfer ke daerah masing-masing yang memang daerah tersebut dari segi PAD pendapatan asli daerahnya itu kurang, begitu. Jadi apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman Anda itu alhamdulillah alasan-alasannya kemudian pendapatnya itu berarti sudah diakui oleh pemerintah. Kemudian adalah ya sudah dibantu oleh pemerintah berupa transfer daerah. Tapi hitungannya setiap tahun yang diberikan kepada DPR nota keuangannya atau yang ada di APBN. Jadi setiap 1 tahun itu dihitung untuk Tulung Agung, untuk mana itu semuanya dikasih tahu berapanya dan itu beda-beda gitu karena tergantung PAD-nya. Jadi kalau PAD-nya makin tinggi berarti dia makin rendah dapat transfer daerahnya. Tapi kalau misalnya PAD-nya rendah maka dia makin tinggi transfer daerahnya. Seperti itu. Minggu depan Anda diwajibkan untuk nanti pakai kalkulator ya. Kalau Anda sudah ada laptop dan ada kalkulator yang mudah, Anda tidak perlu pakai kalkulator lagi. Maksudnya nggak perlu pakai kalkulator manual, cukup Anda pakai kalkulator biasa aja yang ada di laptop atau di HP dan sebagainya, silahkan. Minggu depan kita akan bagi kelompok, saya akan breakout room. Breakout room-nya itu nanti secara otomatis oleh Zoom meeting, saya nggak milah satu-satu, nggak per kelas dan sebagainya, karena ini breakout room-nya hanya dibagi ke dalam 4 wilayah atau 4 region atau 4 provinsi. Jadi bayangannya nanti ada Aceh, kemudian ada Papua, kemudian ada DKI Jakarta, kemudian ada Yogyakarta. Nah, kita akan mengambil 4 itu, lalu nanti teknisnya akan saya kasih nominal uang yang harus Anda habiskan bersama kelompok masing-masing, yang dimana Anda harus mewujudkan dalam bentuk program, dan programnya harus belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Begitu, apapun itu. Jadi minggu depan diharapkan betul Anda siap-siap karena waktunya sedikit banget, begitu ya. Jadi minimal nanti ada bayangan gitu ya. Mungkin Anda nanti baca-baca atau dari sekarang atau kapan itu Anda bisa buka tentang Aceh, buka tentang Surabaya. Hai Harsina, tadi saya mau minta Harsina untuk jawab. Nggak apa-apa. Lanjutkan. Saya jadi minta tolong nanti kepada Anda untuk bisa lebih aktif daripada yang sekarang. Ketika Anda tidak buka video, nggak masalah. Kalau misalnya Anda memang masalah kuota atau memang bermasalah di device-nya dan sebagainya, nggak masalah. Cuman memang kalau ada video itu lebih enak aja gitu. Kan kenapa saya harus buka video, kan di hadisnya kalau ilmu itu katanya harus bentuk talaki. Talaki itu kayak pertemuan begitu. Nah pertemuan itu kan kalau sekarang kita nggak bisa kalau tetap muka langsung. Nah minimal kalau dengan video, nah itu ada berkahnya di situ. Jadi kenapa saya pengen banget begitu ya tetap dibuka videonya karena hal seperti itu. Jadi minimal jadi berkah juga ilmunya dan sebagainya. Bukan berarti masalah yang nggak buka video karena rusak akhirnya nggak berkah juga ilmunya, bukan. Tapi lebih kepada ingin menyamakan saja, mencoba